Haleluya, haleluya. Salam, saya senang sekali bersama dengan saudara hari ini, dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kita menyadari kebaikan Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Allah itu baik buat siapa? Yaitu orang yang tulus hatinya. Di dunia akhir-akhir ini, bahkan di sekitar kita, jarang sekali kita mendapatkan orang yang tulus hati. Jarang sekali kita mendapatkan orang yang jujur. Jarang sekali kita mendapatkan orang yang bersih hatinya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena motivasinya sangat salah. Karena motivasinya tidak becus. Karena motivasinya adalah hanya untuk mencari cuan, saudara kasih Tuhan. Atau mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kepada saat ini, bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Berarti kalau kita memiliki hati yang tulus, Allah memberkati kita. Allah memberikan kelimpahan bagi kita. Allah memberkati rumah tangga kita. Allah memberkati karir kita. Allah memberikan kesehatan yang luar biasa bagi kita. Apapun usaha yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki ketulusan hati. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini atau temanya tulus hati. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih artinya tulus hati itu? Tulus hati, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah berarti sungguh-sungguh jujur, bersih, dan tidak ternoda. Artinya kita harus memiliki hati yang jujur. Dia berkata ya di atas ya. Tetapi banyak berkata saya anak Tuhan. Tetapi dia tidak memiliki kejujuran. Hatinya tidak bersih. Jangan kaget kalau di sekitar kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Di depan kita dia baik, tetapi hatinya, aduh Tuhan Yesus, hatinya parah. Lebih jahat daripada setan. Lebih jahat daripada setan. Tetapi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu hati yang tulus. Saya percaya hati kita tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, yaitu kita bertemu dengan Dia, bukan mencari pendeta di gereja, bukan melihat WL-nya, singersnya, choir-nya, pemain musiknya, tetapi kita datang ke gereja adalah karena kita hati tulus ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau dia seorang suami, dia tulus hatinya untuk membesarkan rumah tangganya. Kalau dia seorang ibu, dia tulus hatinya mengerjakan. Dia sebagai tiang doa di dalam rumah tangga. Kalau dia seorang karyawan, dia harus tulus. Saya percaya kalau orang yang tulus hatinya, di situ mujizat Allah akan ternyata di dalam kehidupannya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja tanda-tanda orang yang tulus hatinya? Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita, mau diatur dan dibimbing. Orang yang tulus senang diatur dan dibimbing. Kenapa? Karena tulus. Tetapi coba kalau orang yang tidak tulus, ngapain ngatur gua? Emangnya siapa lu? Ngapain sih? Walaupun atasan saya kamu, itu orang yang tidak tulus. Apakah berhasil begitu? Enggak. Apakah Tuhan berkenan kepadanya? Enggak. Tetapi orang yang tulus, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bos, terima kasih ya sahabat sudah mengingatkan saya atas segala kesalahan saya, terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Itu namanya orang yang tulus mau diatur dan dibimbing. Banyak di dalam Alkitab yang mau dibimbing. Apa yang terjadi? Mereka berhasil, saudara dikasihi Tuhan. Ya, mereka berhasil. Bisa nanti saudara baca di dalam Keluaran, yaitu pasal 33 ayat 15. Di situ saudaraku baca di sana. Bagaimana orang-orang begitu tulus
yaitu namanya Yosua bersama-sama dengan Musa. Begitu tulus. Yang membawa tas Musa. Elisa, di mana pergi Elia, selalu ada Elisa di sampingnya Elia. Kenapa? Karena dia tulus di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja ciri orang yang tulus hatinya, yaitu mau menyadari kekurangan dan kelemahannya. Kita harus menyadari kekurangan kita. Kadang-kadang kita tidak sadari kekurangan kita. Kita menganggap diri, udah hebat. Apalagi kalau sudah sarjana, S2, S3. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan sampai doktor bocor-bocor. Nggak mau saudaraku dikasih Tuhan. Harus kita sadar, siapapun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Saudara juga punya kekurangan, suami juga punya kekurangan, bos juga punya kekurangan, karyawan juga punya kekurangan, hamba-hamba Tuhan juga punya kekurangan. Tapi ya harus sadar, saya pasti punya kekurangan. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Saya memiliki prinsip, yaitu cek dan recheck. Sebelum saya tidur setiap malam, saya memiliki prinsip. Saya cek apa kekurangan saya sepanjang hari ini. Apakah saya tadi menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah tadi saya menjadi berkat kepada siapapun? Itu menyadari kekurangan, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa ciri orang yang tulus hatinya? Yang ketiga adalah mau mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Kita harus orang yang tulus, dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan kepintarannya, dia tidak pernah mengandalkan kehebatannya, dia tidak pernah mengandalkan saudaraku kekayaannya, dia tidak pernah mengandalkan fasilitas yang dia miliki, dia tidak pernah mengandalkan kegantengannya, kecantikannya saudaraku, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia harus tetap berkata dalam hatinya, kalau tidak ada Tuhan saya tidak bisa mendapatkan apa-apa, kalau tidak ada Tuhan saya tidak bisa hidup sampai detik ini. Itulah orang yang tulus di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita berhasil hari ini, kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Berarti saudara, orang yang tulus hatinya. Hari ini saya berdoa buat saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah kami memiliki ketulusan hati dalam segala perkara. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, biarlah kami tulus melayani pekerjaan Tuhan. Bukan menjelekkan orang lain, bukan menghina orang lain, bukan merendahkan orang lain. Apapun kami di gereja masing-masing, biarlah kami tulus di hadapan Tuhan. Karena kami percaya orang yang tulus hatinya, Allah baik kepada mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.